Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Akhwati at-thalabah, a'azakunallah. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, dan semoga Allah senantiasa melindungi kalian semuanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Dan alhamdulillah, pada kesempatan video kali ini insyaallah kita akan bersama-sama melanjutkan materi adab di kitab Akhlak lil Banat karangan Ustadz Syekh Umar bin Ahmad Baraja Dan kita masuk pada bab yang ke-12, yaitu temanya adalah Aisyatu bintun adibah. Aisyah, anak perempuan yang beradab. Tema ini merupakan kisah atau contoh cerita yang menginspirasi anak perempuan dimanapun berada supaya bisa mencontoh meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh Aisyah, sifat baik yang dimiliki oleh Aisyah. Makanya di sini diberikan judul Aisyah, anak perempuan yang beradab. Aisyah fi manziliha misalul adabi wa nidam. Aisyah di dalam rumahnya adalah contoh dalam adab dan keteraturan. Apa tandanya kalau Aisyah itu adalah contoh dalam adab dan keteraturan? Yaitu tagtasilu kulla sabahin wa masain. Aisyah senantiasa mandi membersihkan dirinya setiap pagi hari dan sore hari, min kibari nafsiha dari kesadaran dirinya biduni amrin min ahadin tanpa disuruh oleh orang lain Jadi Aisyah itu mandi pagi dan sore hari itu karena kesadaran akan pentingnya mandi membersihkan dirinya tanpa disuruh-suruh Ini Aisyah nih wala tubti'u fil birkah. Namun Aisyah juga tidak berlama-lama ketika di dalam kamar mandi. Li'anna bud'a fiha mukhaliful adab. Karena berlama-lama di dalam kamar mandi itu berlawanan dengan adab. Artinya berlama-lama di dalam kamar mandi itu bukan bagian dari adab. Wa mudirun bisihah, bahkan berlama-lama di dalam kamar mandi itu membahayakan bagi kesehatannya. Kemudian watak tani binadhafati malabisiha wa kutubiha, dan Aisyah juga memperhatikan kebersihan pakaiannya dan bukunya, buku-bukunya. Watadauha muratabatan fi mahallin khasin. Aisyah menaruh pakaian atau bukunya dengan rapi di tempat khusus yang sudah disediakan. Wala tatamakhatu fi thawbiha, dan Aisyah tidak suka tidak pernah tatamakhatu itu membuang, kotoran hidungnya atau ingusnya fi thawbiha, di bajunya nggak meper ke baju ingusnya itu nggak dibuang ke bajunya. Au fil jidar, atau Aisyah juga tidak membuang kotoran hidung atau ingusnya itu pada dinding atau tembok jorok bukan termasuk adab kalau suka buang ingus di tembok. Walakin fil mindil, akan tetapi Aisyah membuang kotoran hidungnya atau ingusnya itu pada sapu tangan. Atau mungkin zaman sekarang itu kita banyak tisu ketika ke kelas atau kemanapun anak perempuan itu suka membawa tisu Kalau ada juga mungkin yang masih menggunakan mindil atau sapu tangan, fungsinya untuk ketika ingin membuang kotoran hidungnya jadi tidak sembarangan. Wa ta'tani aidan bitamsyiti sya'riha, dan Aisyah juga memperhatikan senantiasa menyisir rambutnya. Walakinnaha taqifu muddatan tawilatan amamal mir'ah,
Ya, walaupun Aisyah suka menyisir rambutnya, tapi dia tidak berlama-lama di depan cermin, ya. Jadi, ketika menyisir rambutnya di depan cermin itu seperlunya saja, tidak memperlama, tidak berlama-lama. Ya. Wa kanat Aisyah tanamu bakiratan. Dan Aisyah ya ketika datang waktu tidur ya, Aisyah itu tidurnya di awal waktu ya. Jadi ketika selesai Isya ya, kegiatan mungkin belajar atau murojaah, mempersiapkan pelajaran di pagi hari. Setelah selesai dari itu semua, Aisyah langsung tidur ya di awal waktu. Watakumu mubakirah ya. Maka Aisyah pun akan bangun tidur pagi-pagi ya, atau pagi hari ya, akan bangun ya di pagi hari ya. Bangunnya pun cepat ya di awal pagi. Tsumma taghtasilu bisobun. Kemudian Aisyah senantiasa mandi ya, setelah bangun dari tidurnya, mandi dengan sabun. Wa tatawadda'u wa tusalli subha jama'atan ma'a usratiha. Kemudian dia berwudu dan sholat subuh berjamaah dengan keluarganya. Summa tusafihu walidayha. Setelah sholat ya, setelah sholat berjamaah, Aisyah menyalami kedua orang tuanya, wa ikhwana wa akhwatiha, dan menyalami saudara laki-laki dan saudara perempuannya. Tsumma tutali'u durusaha. Setelah sholat subuh, Aisyah itu juga membaca ya, menelaah ya, atau mengulang-ulang kembali ya pelajaran-pelajaran yang akan dipelajari di hari tersebut. Wa ba'da dzalika tatanawalu faturaha. Setelah itu Aisyah menyantap sarapan pagi. Wa tasta'idu lidhahabi ilal madrasah. Setelah sarapan, Aisyah bersiap-siap untuk pergi ke sekolah ya. Jadi nggak telat Aisyah itu ya, disiplin anaknya, teratur ya. Wa min adabiha, dan dari adabnya juga yang lain, annaha tusafihu usrataha aidan masaan. Aisyah juga senantiasa ya bersalaman ya dengan keluarganya ketika sore hari ya, mungkin setelah pulang sekolah, assalamualaikum. Aisyah langsung menyalami kedua orang tuanya ya, ayahnya, ibunya, seperti itu ya. Wala tadkhulu ghurfata ahadin min ghairi istidan. Dan Aisyah itu tidak masuk ke kamar seseorang tanpa seizinnya. Jadi selalu minta izin terlebih dahulu sebelum masuk ke kamar seseorang. Ini merupakan adab ya, adab yang baik. Wala tuhibbu an tajlisa aw tamzaha ma'al khadimat. Dan dia juga tidak suka duduk-duduk ya, atau bercanda-canda riak dengan khadimahnya, dengan pembantunya. Wala tuhbiru ahadan bima yaqa'u fi manziliha. Dan dia juga tidak suka bercerita ya, atau menceritakan, menyebar-nyebar cerita ya. Cerita apa? Cerita ya kejadian-kejadian yang ada di rumahnya. Dia nggak suka menceritakan karena ya itu kan privasi ya, privasi keluarga, tidak perlu diceritakan ke orang lain. Kalaupun itu cerita yang baik, ya mungkin bisa menginspirasi orang, ya tidak mengapa. Tapi kebanyakan orang itu bercerita ya cerita bahkan yang sifatnya keluh kesah, itu kan tidak baik. Nah, sehingga nanti akan terkesan kalau keluarganya itu penuh dengan masalah. Naudzubillah. Wala tatruku salat, dan Aisyah tidak pernah meninggalkan salat, atau akhiruha an waqtiha, atau tidak pernah mengakhirkan salatnya. Wa tasma'u nasaiha abiha wa ummiha, dan Aisyah senantiasa mendengarkan nasihat-nasihat dari bapak ya, ayahnya dan ibunya. Bidzalika tanalu Aisyah radhiyallahu ridho walidayha wa ahliha. Dengan demikian maka Aisyah akan mendapatkan ridho ya, keridhaan ya, kecintaan dari kedua orang tuanya dan keluarganya. Wa ta'ishu ma'ahum sa'idatan wa suratan. Dan Aisyah pun hidup bersama keluarganya, bersama dengan mereka, ayah, ibu, saudara-saudaranya itu sa'idah ya, hidupnya bahagia, masruratan, bahagia dan menyenangkan ya.
Mudah-mudahan akhwat sekalian bisa mencontoh yang meneladani kisah Aisyah yang memiliki adab, ya, Aisyah yang beradab, Aisyah yang memiliki budi pekerti yang luhur, ya. Karena dengan demikian kita akan mendapatkan ridha Allah, kita akan mendapatkan cinta, ya, dari keluarga kita, dari ayah ibu kita dan saudara-saudari kita. Kalau sudah demikian, maka kita pun akan hidup dengan bahagia dan menyenangkan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Kita tutup dengan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.